Selamat datang di channel kesayangan kita semua, di program Info Hot Celebrity. Tentu, mari kita telah lebih dalam sosok Aureli Moeremans, seorang aktris dan penyanyi Indonesia yang telah lama menghiasi layar kaca dan industri hiburan tanah air. Awal mula karir dan jejak langkah di dunia hiburan. Aureli Alida Marie Moeremans, lahir di Brussels, Belgia, pada tanggal 8 Agustus tahun 1993. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan Indonesia sebagai seorang model dan kemudian merambah ke dunia akting. Debutnya di layar kaca dimulai melalui beberapa judul sinetron yang cukup populer pada masanya, di mana ia mulai menunjukkan bakat aktingnya yang menjanjikan. Seiring berjalannya waktu, Aureli tidak hanya terpaku pada satu medium saja. Ia melebarkan sayapnya ke dunia perfilman, di mana berbagai peran dengan karakter yang beragam berhasil ia perankan. Kemampuannya dalam beradaptasi dengan berbagai genre film, mulai dari drama romantis, komedi, hingga film horor, semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris muda berbakat di Indonesia. Beberapa judul film yang melibatkan namanya cukup dikenal oleh masyarakat, menunjukkan produktivitas dan eksistensinya di industri perfilman. Selain berakting, Aureli juga menunjukkan minat dan bakatnya di dunia tarik suara. Ia telah merilis beberapa single yang memperdengarkan kualitas vokalnya. Langkah ini menunjukkan bahwa Aureli memiliki ambisi untuk mengembangkan diri di berbagai bidang seni, tidak hanya terbatas pada akting semata. Sorotan terhadap penampilan fisik, antara pesona dan kontroversi. Salah satu aspek yang seringkali menjadi perbincangan publik mengenai Aureli Moeremans adalah penampilannya. Ia dikenal memiliki paras yang cantik dan tubuh yang proporsional, yang seringkali mendapatkan pujian dari para penggemarnya. Namun, tak jarang pula penampilannya ini menuai komentar yang beragam, bahkan terkadang menjurus pada objektifikasi. Istilah-istilah seperti, makin seksi, atau toge, yang Anda sebutkan dalam pertanyaan seringkali muncul dalam diskusi mengenai penampilannya di media sosial maupun pemberitaan. Penting untuk dipahami bahwa fokus yang berlebihan pada aspek fisik seseorang, terutama dalam konteks pemberitaan atau komentar publik, dapat mereduksi apresiasi terhadap karya dan prestasi yang telah mereka raih. Aureli sendiri tampaknya memiliki pandangan yang cukup dewasa dalam menghadapi sorotan terhadap penampilannya. Ia cenderung fokus pada pengembangan karirnya dan menunjukkan kemampuannya dalam berakting dan bernyanyi. Meskipun demikian, sebagai figur publik, perhatian terhadap penampilan adalah sesuatu yang sulit dihindari sepenuhnya. Lebih dalam mengenai kepribadian dan kehidupan pribadi. Di balik sorotan kamera dan gemerlap dunia hiburan, Aureli Moeremans dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang ceria dan mudah bergaul. Interaksinya dengan para penggemar di media sosial seringkali menunjukkan sisi dirinya yang ramah dan down to earth. Mengenai kehidupan pribadinya, Aureli cenderung lebih tertutup. Meskipun beberapa kali kisah asmaranya sempat menjadi perhatian publik, ia terlihat berusaha untuk menjaga privasinya. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi seorang figur publik yang ingin membatasi eksposur kehidupan pribadinya dari sorotan media. Perkembangan karir dan proyek-proyek mendatang hingga saat ini, Aureli Moeremans masih aktif berkarya di industri hiburan. Ia terus terlibat dalam berbagai proyek film dan serial web yang menunjukkan eksistensinya. Kemampuannya untuk memerankan berbagai karakter dengan baik menjadikannya sebagai salah satu aktris yang diperhitungkan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri hiburan Indonesia, termasuk film dan serial web, mengalami perkembangan yang pesat. Platform-platform digital memberikan ruang baru bagi para aktor dan aktris untuk mengeksplorasi berbagai jenis peran dan cerita. Aureli tampaknya juga memanfaatkan perkembangan ini dengan terlibat dalam berbagai proyek yang tayang di platform digital. Refleksi dan perspektif melihat perjalanan karir Aureli Moeremans, kita dapat melihat seorang individu yang terus berkembang dan berusaha untuk menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang seni. Sorotan terhadap penampilannya memang tidak dapat dihindari, namun penting bagi kita sebagai penonton dan pengamat untuk memberikan apresiasi yang lebih seimbang terhadap karya dan prestasi yang telah ia raih. Industri hiburan seringkali memberikan tekanan yang besar terhadap para pelaku di dalamnya, terutama terkait dengan standar kecantikan dan penampilan fisik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki perspektif yang lebih bijak dalam menilai seorang figur publik. Fokus yang berlebihan pada aspek fisik dapat mengaburkan apresiasi terhadap bakat dan kerja keras yang telah mereka curahkan. Aureli Moeremans adalah contoh seorang aktris muda yang terus berupaya untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif bagi industri hiburan Indonesia.
Dengan bakat akting yang mumpuni dan semangat untuk terus belajar, ia memiliki potensi untuk terus bersinar di masa depan. Kesimpulan, Aurelie Moeremans adalah seorang aktris dan penyanyi berbakat Indonesia yang telah menorehkan jejaknya di dunia hiburan tanah air. Perjalanan karirnya yang dimulai dari dunia modeling hingga merambah ke akting dan tarik suara menunjukkan dedikasi dan kemampuannya dalam berbagai bidang seni. Meskipun penampilannya seringkali menjadi sorotan, penting untuk mengapresiasi karya dan prestasi yang telah ia raih. Sebagai penonton, kita diharapkan dapat memiliki perspektif yang lebih seimbang dan menghargai kontribusi para pelaku seni di industri hiburan. Aurelie Moeremans, dengan potensi dan semangatnya, diharapkan akan terus memberikan warna bagi dunia perfilman dan musik Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dah semua. Bahagia terus. Thank you. Klaten, Jawa Tengah, iya. Tukang pijitnya mana? Jelek banget sih tukang pijitnya. Lagi olahraga dia. Habis olahraga kita mau ke car wash, terus kita mau ngajak dia baru vaksin ketiga hari ini, jadi seminggu lagi dia udah bisa ketemu sama teman-teman anjing lainnya. Iya, di sini masih hari Rabu, betul. Istri honeymoonnya belum, honeymoonnya nanti di bulan Agustus gitu, di Maui. Enggak, aku nggak jomblo. Mirip Anna 50 Shades. Iya, banyak yang bilang. Aku nggak ngeliat miripnya di mana deh. Poni doang nggak sih? Cincinnya gede banget, iya. Lucu deh, pas pas mau dilamar kan si Tyler sempat nanya-nanya dulu kan, kamu sukanya cincin yang kayak gimana gitu. Terus aku kan orangnya simpel banget ya, jadi aku kayak apa aja deh, maksudnya yang simpel aja. Terus aku kayak kirim-kirim foto-foto cincin yang aku ketemu di Google gitu, yang super simpel, yang mirip-mirip gini lah, yang kayak mungkin lebih tipis lagi, terus kayak permatanya yang kecil aja gitu. Terus dia yang kayak, no, masa aku kasih yang kayak gitu. Terus dia yang kayak, udah deh kayak gue aja deh yang milih gitu. Terus akhirnya dia pilih, terus dikasihnya yang gede banget. Terus ada gitu spesialnya tuh, kan ada 3 tuh, yang 2 pinggirannya tuh dari mamanya. Jadi itu kayaknya dari kalung neneknya mamanya deh, jadi emang diturunkan ke aku gitu. Jadi kayak lucu banget. Iya, menetap di sini. Honeymoon ke Maui, ke Hawaii. Gitu. Aku dilamarnya waktu itu di Kauai, di Hawaii juga. Sekarang kita mau ke Maui. Katanya Maui itu lebih rame lah, kayak lebih turistik daripada Kauai. Enggak, aku tetap Indonesia kok paspornya. Suami nggak bisa bahasa Indo, bisa cuma beberapa kata doang, tapi nggak bisa ngobrol. Oh, di Hawaii ada villa papamu, keren banget. Di mananya? Tips dapat bule? Nggak ada tips. Aku emang nggak pernah nyari bule juga sih sebenarnya. Dia juga nggak bule-bule banget sih, dia Indo. Cuma ya oke. Dari dulu awet muda. Aku tuh awet tua tahu. Pas aku umur berapa ya, 13 gitu dikiranya udah 18. Pas aku 15-16 dikira 21. Tapi sekarang aku 31 dikira kadang 24, kadang 25. Kayak wow. Seru juga. Kok nggak centang biru? Iya, jadi dulu kan centang biru. Terus aku ganti username atau ganti nama gitu kalau nggak salah.
Terus habis itu ada kayak pop-up gitu, ada kayak notification gitu, aku nggak baca. Ternyata notificationnya adalah kayak, oh kalau kamu ganti itu si apa centang birunya akan hilang atau apa gitu. Aku kayak langsung oke aja, tiba-tiba nama ganti, centang biru hilang gitu, kayak oh ya udah deh. Terus aku belum ngurus lagi. Nggak, emang penting ya ada centang biru, aku nggak tahu efeknya apa gitu, jadi kayak ntar aja deh. Apa nih? Pas oh kak kan biasa kerja di Indonesia, pas nikah di rumah aja bosen nggak? Jujur nggak bosen. Sebenarnya aku nggak bosen, aku anaknya rumahan banget memang dari dulu. Jadi kalau aku syuting, aku kayak cuma pengen di rumah aja gitu, yang kayak udah dong aku pengen di rumah. Jadi sebenarnya nggak bosen sih. Cuma kadang-kadang adalah kangen dikit kayak oh biasanya kerja terus kok sekarang kayak santai banget gitu. Kadang kangen kerja juga, tapi nggak kok nggak bosen, aku lumayan menikmati. Apalagi sekarang ada si Simon kan, jadi jadi seru ada temennya. Oh iya betul, banyak akun fake ya. Iya sih. Apa aku urus aja biar orang tahu aku nggak fake ya? Aku nggak casting di sini, cuma aku ditawarin. Aku udah bilang sih kemarin pas live. Aku ditawarin series di Prime. Terus ada satu film juga, cuma memang aku belum ngambil. Gak usah denger netizen. Emang netizen ngomong apa? Iya, Tyler Indo dari mamanya. Sebenarnya mamanya tuh Cindo sih, Chinese tapi di Indonesia gitu. Terus pas mamanya kecil, dia pindah ke Indonesia. Dia pindah ke US, sorry. Terus udah deh, makanya mamanya pun bahasa Indonesianya agak kaku. Masih bisa, tapi agak kaku karena memang gak besar di Indonesia. Aku nikah kamu jealous, kenapa jealous? Iya, ça va bien. Nontonnya Tyler nyindir. Iya, memang dia kayaknya hobi banget nyindir. Ya udahlah ya. Semoga dia bisa cepet move on dan menemukan cinta sejatinya. Terima kasih. Seru kok nikah. Jeremy di Bali. Aku nggak suka ngobrol sebenarnya. Iya, mamaku Klaten, papaku Belgia. Hampir tiap hari sih. Aku kan suka pegel gitu kan. Aku kan skoliosis kan. Jadi ya gitu, suka pegel. Kenapa aku nggak ambil series? Karena apa ya? Karena belum pengen aja. Karena belum pengen, terus nggak tahu, itu kan syutingnya kayak setiap hari selama 4 bulan gitu. Terus aku kan memang pengen langsung punya anak kan kalau memang dikasih. Jadi kayak kalau harus kayak ditunda lagi 4 bulan gitu-gitu kayak enggak deh gitu. Nah sih ngurusin centang biru aku nggak tahu lagi. Asli lah, gila. Klatennya mana, aku nggak tahu Klatennya mana jujur. You love my eyes? Enggak ada acara di Indo. Soalnya aku ke Indo masih lama, Pak. Jadi kayaknya udah keburu basi kalau bikin acara lagi. Kapannya juga aku nggak tahu. Aku suka random lucu, iya. Gimana ya?
biar nggak serius-serius banget gitu hidup, ya nggak sih? Dibawa seru aja. Aku suka masak Indo buat Pak Dokter ya. Kemarin aku masak rendang. Abis kecelakaan aku kan sebenarnya cuma terbentur di sini sama di sini kan. Nggak cuma sih, aku terbentur di dua tempat. Nggak sampai yang gimana-gimana. Pas kecelakaan juga mereka nanya kayak mau ke rumah sakit nggak. Aku bilang enggak, kayaknya aku baik-baik aja, cuma kayak pusing aja. Aku pikir cuma kayak shock aja, taunya aku geger otak gitu. Udah sembuh apa belum sih sebenarnya, maksudnya kayak masih ada masalah vision. Terus ternyata indera penciuman aku dites, ternyata udah abnormal. Terus dites apanya gitu, aku nggak tahu namanya apa, itu abnormal juga. Pokoknya semuanya masih abnormal, balance aku juga masih jelek. Tapi ya udahlah, masih bersyukur lah, cuma kayak gitu doang. Gak gitu doang sih, tapi maksudnya bisa lebih parah kan. Enggak, aku nggak bisa, aku di US soalnya. Harus hobi upload kakak di TikTok, maksudnya? Nanti deh aku cari informasi biar bisa dapet centang biru lagi. Ya lumayan risih sih, disindir terus sama dia, tapi gimana? Sebenarnya aku nggak lihat sendiri, aku cuma tahu dari kalian yang kasih lihat ke aku gitu. Terus pas aku lihat kayak aduh kok masih aja sih kayak gitu, putusnya udah lama juga padahal. Favorit series di Netflix, apa ya? Kayaknya Beef. Aku suka banget Beef. Seru banget gitu. Di US aku, di California. Iya, Kak Luna udah nikah. Happy deh. Iya, udah nikah tahu. Dikirim berapa kali nih? Wow, dikirim lagi. Di rumah aku. Belum tahu kapan ke Indo. Suka One Piece nggak? Aku belum nonton One Piece, katanya bagus banget ya. Aku nggak terlalu nonton ini sih, apa sih namanya kalau One Piece itu? Makasih. Oh anime, ya betul anime. Sorry. Itu salah satu bukti tuh, aku kayak kata yang simpel aja aku suka lupa gitu, kayak apa ya. Naruto juga aku nggak nonton, nggak. Rindu sama dunia keartisan. Maksudnya sama syuting gitu. Kalau sama syuting lebih ke kangen kerjanya sih. Tapi kalau misalnya acara-acara artis gitu emang aku nggak pernah suka datang, jadi nggak kangen sama sekali. Aku memang ya udah kayak pengennya kerja aja gitu, nggak suka yang kayak acara-acara ngumpul artis gitu. Aku di Orange County. Ruwet ya di sana ya. Aku nikahnya sama orang Indo, dia Indonesia Amerika. Mau lihat bajunya? Nih bajunya, pakai dress putih hari ini. Oh, pusing ya? Soalnya aku sambil nge-charge. Tuh makin pusing kalau gitu. Oh enggak deh. Udah gak pusing lagi kan? Suami warga negara sini, US. Dari SD ngidolain aku. Ya ampun, makasih. Kamu umur berapa sekarang? Jangan bikin aku terlihat tua dong.
fans berat. Thank you. Aku nggak sendirian kok, ada Simon di sini, anjingku. Di Orange County nggak ada salju, cuma dinginnya lumayan. Enggak, aku nggak kenal sama dia. Tahu karena mantannya, cuma nggak kenal. Jam 5, bentar lagi. Sudah nikah. Belum pernah nonton itu. Rencana, ya pengen punya momongan. Wah, cepet banget nih chatnya. Jeremy di Bali. Tukang pijet. Chiropractor gitu, tukang pijet. Jelek banget. Enggak jelek banget sih, maksudnya kayak lucu banget. Kok panggilannya tukang pijet. Enggak, aku gak pakai ART. Sendiri aja. Masih aman kok, kan tinggalnya masih berdua, jadi gak terlalu berat lah. Kan. Salut. Udah 24%, aku bisa keluar lagi deh. Hey Simon, wanna come with me? Megan sama Jeremy, iya mereka datang ke pernikahan aku. Yalah, masa adikku nggak datang? Kali deh. Datang kok. Dan seru banget pas di sini, kita double date gitu. Aku, Jeremy, Megan sama Tyler. Hey Simon, wanna say hi? Hello. Kasihan dia, lagi lemes dia. Wah. Lagi lemes dia. Megan Domani mana? Kayaknya masih di Bali juga. Windy ya di sini, ya betul. Enggak, aku nggak ada rencana pindah warga negara. Tetap Indonesia. Jam 5 di sini, jam 5 sore. Proyek film lagi nggak ada. Lagi memang nggak ngambil film dulu. Halo Om. Gabung iya silakan gabung. Selamat datang. Seperti Luna Maya. Waduh. Hey Simon. Masa cuma aku satu-satunya artisnya kamu follow? Makasih loh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Gila banget, thank you. Enggak kok, aku gak kurang tidur. Enggak kok. Cantik rambutnya, iya makasih. Aku hari ini gak masak, soalnya masakan aku yang kemarin masih ada. Jadi aku hari ini tidak bisa masak. Kalau Tyler pengen dikretek, dia nggak kretek sendiri, dia ke chiropractor lain. Jadi dia ke temennya untuk minta tolong. Sehat banget rambutnya. Iya, aku masak rendang kemarin. Oh, terima kasih. Masih suka kontakan sama teman artis yang di Indonesia? Ya masih, maksudnya yang kadang-kadang di DM masih kontekan gitu. Cuma memang aku jarang jarang kontak orang juga sih. Jadi kok gak dikontak duluan aku. Cuma masih kok sama beberapa, terus kayak sama Kaluna, sama Kak Maxim lagi, sama Maxim dan Kaluna
sempat ketemuan juga di sini sama Kak Marian juga, karena mereka ke LA kan, jadi kita ketemu. Iya cocok ya rambut aku kayak gini ya. Oke deh, aku tiap hari kayak gini deh. Suami lagi olahraga dulu. Mirip Nina Dobrev ya. Terima kasih. Udah berapa bulan? Apanya? Udah berapa bulan? Iya, aku netap di sini. Kalau lagi waktu luang aku ngapain? Aku baca buku, aku main sama anjingku, aku masak, aku nonton, nggak nonton TV juga sih, lebih ke scrolling aja sih. Aku FTV nggak sering banget sih, tapi sempat ada masanya dimana aku lumayan ngambil banyak. Wifi. Iya bener, aku yang main di Baby Blue sama Vino. Kenapa rambutnya nggak dipotong sebatas telinga? Segini dong? Enggak lah. Aku pernah 3 tahun lalu aku potong segini buat series gitu. Bagus sih, cuma bagusan panjang gitu. Dan aku kayak inget, aku janji sama diri sendiri kayak aku nggak mau lagi. Tetap bagusan panjang. Iya makanya ini aku lagi pengen panjangin. Sekarang lagi semi panjang lah, belum panjang-panjang banget. Aku pengen panjangin lagi kayak zaman dulu. Zaman dulu kan aku sampai segini lah. Seneng lihat wajahnya selalu senyum. Iya banyak yang bilang aku kalau nyanyi pun senyum, kenapa ya? Ya bagus sih. Hey, what are you eating? No, gross. Ditunggu filmnya. Wah, selamat menunggu. aku aja nggak tahu kapan aku main film lagi.